Acara ini didukung oleh dalam reruntuhan zaman yang tak berkesudahan, lahir harapan baru bagi umat yang mendambakan kesejahteraan. Di balik gelora zaman, terbitlah sinar terang dalam bentuk koin NU. Suatu inovasi revolusioner yang mengemban misi pemberdayaan. Koin NU bukan sekedar mata uang digital, namun sebuah tonggak sejarah peradaban modern yang mengajarkan arti solidaritas dan kebersamaan. Melalui penguatan ekonomi lokal dan inklusi sosial, koin NU menjembatani jurang kesenjangan dan menyalakan api harapan dalam setiap langkah umat, membawa mereka menuju kemerdekaan ekonomi yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, terima kasih telah hadir bersama kami dalam acara Tabu Maghrib Ngabuburit Asik. Tentunya acara hari ini didukung oleh NU Kerla Zisnu. Tidak terasa pemirsa, kita sudah memasuki episode 20 dan tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari ini sampai nantinya berakhirnya bulan Ramadan kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Insya Allah. Kali ini Indah tentunya tidak akan sendiri, tapi Indah akan berbincang bersama dengan narasumber inspiratif yang akan membahas seputar dengan koin NU dan pemberdayaan umat. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah bergabung melalui Zoom, yaitu Haji Wasbah Samudra Fawaid selaku Ketua Lazisnu PCNU Cilacap.
Oke, assalamualaikum. Oke, sepertinya masih berkendala teknis ya. Tapi pemirsa tenang saja, kita masih akan membahas seputar dengan koin NU dan juga apa sih sebenarnya koin NU dan pemberdayaannya bagi umat muslim di seluruh dunia. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit, asik. Kembali lagi di Tabung Maghrib, ngabuburit, asik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih kembali lagi di Tabung Maghrib. Tepatnya di sore hari ini kita akan membahas seputar koin NU dan pemberdayaan umat yang insya Allah bersama dengan narasumber kita yang inspiratif sekali, yaitu Haji Wasbah Samudra Fawaid selaku Ketua Lazisnu PCNU Cilacap. Mari kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih sehat selalu, masih semangat sekali dalam puasa hari ke-20. Iya, Alhamdulillah. Iya, pemirsa berbicara Hari tentang... ke-17 Mbak, bukan 20 Mbak. Oh iya, tapi iya begitu Bapak ya, semoga kita masih tetap diberikan kesehatan hingga nantinya kita selesai puasa Ramadan ini. Ya, oke. Iya, Alhamdulillah. Iya, baik Bapak, berbicara tentang koin NU, kontak infak. Pastinya Indah jadi teringat kalau misalnya sebentar lagi waktunya kita membayar zakat. Nah, ini akan menjadi pembahasan yang sangat inspiratif sekali dan sangat asik sekali untuk di sore hari ini. Oke, mungkin mulai dari yang pertama, bagaimana atau mungkin apa saja pencapaian yang sudah diraih oleh Lazisnu Cilacap hingga sejauh ini? Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu Pak Wasbah, silakan. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. NU Lazisnu Kabupaten Cilacap periode ini adalah 2018-2024 dan ini akhir periode dari saya. Pencapaiannya kami memang konsentrasi di penghimpunan dari gerakan koin NU yang berawal dari hanya 3 MWC dan 9 ranting, sekarang sudah 280 ranting atau desa dan 23 MWC atau kecamatan. Dan tingkat penghimpunan di kami satu bulannya 1,2 miliar. Dan di penutupan akhir tahun 2023 tahun kemarin 2023 adalah 18,4 miliar. Nah, selain itu kami melakukan satu pengelolaan manajemen eksekutif yang berbasis pada standar pengelolaan keuangan LAS yang saat ini sudah berbasis pada modernisasi, yaitu berbasis pada SIM, Sistem Informasi Manajemen. Sehingga update dari hulu sampai hilir kami kawal dengan sistem, sehingga tidak ada kebocoran ataupun penyimpangan dari dana-dana SIS yang kami kelola. Oke, luar biasa sekali. Itu mungkin sudah menjadi pengantar ya, bahwa Lazisnu Cilacap ini berdiri tidak hanya
dari 2024 ini saja, tapi sudah dari tahun 2018 ya Pak ya? 2018. Mungkin bisa diberikan cerita kepada pemirsa yang ada di rumah, pastinya ada tantangan-tantangan yang sudah dilalui oleh Lazisnu Cilacap ini. Mungkin bisa diberikan ceritanya kepada pemirsa di rumah, Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Tentunya itu bukan tanpa hambatan ya. 90% hambatan justru dari internal Nahdlatul Ulama sendiri, di tingkat PCNU, di tingkat MBC, dan tingkat ranting. Kami melakukan satu konsolidasi dari ranting sampai ke PC agar menjadi satu persamaan persepsi. Dalam visi besarnya, Rois Suriah PCNU Cilacap itu menyampaikan apabila NU bergerak bersama menuju satu tujuan yang sama, itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, dari visi itu kami bangun satu persamaan persepsi gerakan poin NU itu terpusat. Karena terpusat itu dikelola regulasi yang kami bangun memang dari tingkat cabang. Dari tingkat UPSIS dan ranting itu tinggal mengikuti saja. Nah, dari cabang ini melakukan pengelolaan dengan membentuk manajemen eksekutif, yaitu orang-orang yang bekerja di Lazisnu dari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 5. Dan mereka kami gaji profesional. Sekarang manajemen eksekutif di kami sudah ada 20 orang. Dipimpin oleh seorang direktur. Ya, dan ada 5 manajer. Nah, kami konsolidasi berawal memang dari pilot project yang kami lakukan, yaitu di 3 kecamatan dan 9 ranting. Masing-masing kecamatan itu 3 ranting. Nah, setelah regulasi itu kami teruji dari pilot project itu, kami aplikasikan ke pengurus-pengurus ranting dan MBJ yang ada di seluruh Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah secara bertahap mereka ikut serta di dalam gerakan poin NU ini yang ditangani oleh Lazisnu. Tentunya skema yang kami bangun sering terjadi konflik di antara kita, ya, bagaimana di tingkat ranting, di tingkat UPSIS MBC sampai PC. Tapi kami sudah menetapkan satu regulasi yang harus dipatuhi oleh semuanya, dan itu ditetapkan oleh PC. Atas dinamika-dinamika yang ada, tentunya regulasi itulah yang akan menyelesaikan terhadap persoalan-persoalan itu, sehingga pengurus-pengurus akan terus paham dan terus belajar bahwa dengan regulasi inilah poin NU Kabupaten Cilacap insya Allah akan eksis dan terus bertumbuh. Seperti itu. Masya Allah, berarti pastinya akan tetap terjadi dan akan sering ditemui oleh Lazisnu Cilacap ini ada konflik-konflik dari tingkat ranting maupun tingkat atas-atasnya lagi. Berarti begitu ya Pak ya? Iya, tapi apakah dari beberapa konflik ini ditemukan masalah transparansi atau akuntabilitas dari Lazisnu Cilacap sendiri? Mungkin dari masyarakat mempertanyakan apakah ini dananya betul-betul disalurkan secara baik, secara optimal atau bagaimana Pak? Silakan. Ya, tentunya itu menjadi konsen di kami ya, bahwa membangun trust masyarakat itu yang pertama adalah dari akuntabilitas pengelolaan, yang kedua adalah dari strategi program yang diluncurkan, sehingga masyarakat akan makin percaya. Nah, di sini kami tentunya mempunyai skema laporan-laporan keuangan terhadap masyarakat, terhadap Pusaki, terhadap Muntik. Muntik itu orang yang berimpak, Pusaki orang yang beriman. Nah, dari metode yang kami lakukan, baik itu laporan bulan, laporan semesteran, dan laporan semester, yang kami kelola dengan baik. Dan banyak juga masyarakat tentunya dari internal NU pengen tahu persis terhadap pengelolaan keuangan NU, bisa datang ke kantor lagi. Kami beritahukan sistemnya. Itu sudah lengkap sekali dari hulu sampai dengan hilir metode keuangan. Nah, selain itu kami mempunyai database para musaki, para muntik, by name, by address, dan by phone. Ya. Di data kami
Muntik itu sudah tercatat 98.000 orang. Ya. Nah, dari setiap kali penjemputan infak setiap bulan itu, kami menggunakan satu notif WA, pemberitahuan kepada para muntik yang berbunyi, terima kasih Bapak telah berinfak, misalkan Bapak Budi telah berinfak ke NU Kerlazisnu Cilacap sebesar 50.000. Tinggal doa. Itu setiap bulan kami melakukan notif. Sehingga mereka percaya bahwa uang itu sampai ke Lazisnu. Dan setelah itu kami melakukan strategi program yang langsung ke masyarakat, baik itu yang ada beberapa pilar yang kami lakukan terhadap program itu, dan kami publiskan, baik itu lewat media sosial, lewat YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan juga metode lewat pamflet dan lewat poster-poster yang kami lakukan. Sehingga masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun ini, dari awal muntik itu sekitar 100-200 orang, sekarang sudah 98.000 orang. Seperti itu, Pak. Ini menarik sekali, tadi sempat disebutkan oleh Pak Wasbah bahwa ada notif WA yang diberikan kepada yang menyalurkan koin NU di Lazisnu Cilacap. Apakah ini termasuk dari perintah Lazisnu Pusat ataukah inisiatif dari Lazisnu Cilacap sendiri? Ini inisiatif bahwa kami mempunyai yang namanya petugas lapangan, PLPK, petugas lapangan penjemput koin. Itu sudah berbasis aplikasi, Mbak. Jadi nanti tinggal PLPK itu scan barcode di kalengnya, terus ditulis nominalnya, langsung muncul nama, ditulis nominal, langsung dikirim. Jadi langsung masuk ke server kami di Lazisnu PC. Nah, setelah itu dari server Lazisnu PC otomatis mengirim notif WA ke muntik tersebut. Sehingga data kami akurat. Dari PLPK langsung data itu masuk ke server Lazisnu. Seperti itu. Ini inisiatif dari kami, dari Cilacap. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi apakah selain dari notif WA yang diberikan kepada penyalur zakat ataupun penyalur dana-dana amal kepada koin Lazisnu di Cilacap ini, apakah ada hal-hal transparansi lainnya? Mungkin dari penyalur zakat ini bisa melihat sudah sejauh mana Lazisnu Cilacap ini menyalurkan bantuannya kepada masyarakat. Mungkin ada hal-hal seperti itu, Pak? Boleh dijelaskan? Ya, kami sering membuat setiap tahun membuat annual report yang kami tampilkan di website kami. Terus kami bikin satu selebaran, selebaran yang bentuknya adalah pencapaian dan pentasaruhan, baik pencapaian penghimpunan ataupun pencapaian pentasaruhan kepada publik. Walaupun mungkin dari 98.000 itu tidak menjangkau semua, tapi setidaknya ada 60-70% yang kami jangkau untuk menerima informasi. Ataupun mereka bisa mengakses di website kami, ataupun bisa telepon ke telepon kami, call center kami, ataupun bisa datang ke Lazisnu. Seperti itu. Oke, luar biasa. Ini berarti dari sudut pandang penyalur zakat atau penyalur dana infak sudah bisa melihat hasil report, lalu kita juga diberikan notifikasi mungkin setiap bulannya. Nah, tapi pastinya dari Lazisnu Cilacap sendiri ini juga pasti melakukan evaluasi atau mungkin pengawasan terhadap dana-dana infak untuk keberlangsungan program-program di Cilacap. Mungkin ada evaluasi rutin atau pengawasan yang seperti apa yang dilakukan oleh Lazisnu Cilacap? Kami evaluasi rutin, tentunya ada berbagai rapat di internal manajemen eksekutif yang kami tekankan itu di mingguan, terus rapat pengurus di bulanan, terus juga kami melakukan koordinasi dengan PCNU itu setiap 3 bulan sekali. Dan di kepengurusan PCNU ada tim yang namanya tim pengawasan Lazisnu yang dibentuk oleh PCNU. Sehingga mereka akan terus intensif turun memantau kerja-kerja di Lazisnu. Secara syariat, kami ada Dewan Syariah. Dewan Syariah yang terdiri dari 5 orang yang memang itu diangkat
dari bagian dari lembaga Basul Masail. Sehingga secara syariat pun kami terkawal dengan. Oke, mohon izin Bapak kita cukupkan terlebih dahulu, tapi masih akan kita bahas tuntas setelah yang satu ini. Tetap di Tabu Maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya, mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya, mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Yang pernah ucap surga tak menjawab betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukmu, hati yang dulu terluka dirundung dilema. Kembali lagi di Tabu Maghrib, ngabuburit asik. Oke pemirsa, kita kembali lagi dalam pembahasan Koin NU dan pemberdayaan umat. Luar biasa bagi pemirsa yang mungkin nantinya ingin bertanya ataupun ingin bergabung bersama kami via telepon, bisa hubungi nomor 0881 496 9796. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah sempat membahas bagaimana terkait pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lazisnu Cilacap. Nah, apakah dari Lazisnu Cilacap ini berkolaborasi dengan lembaga pemerintah atau mungkin melakukan evaluasi secara mandiri? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Wasbah, silakan. Ya, tentunya selain evaluasi dari internal, kami di bawah pengawasan Kementerian Agama, baik Kementerian Agama Kabupaten, Kota, ataupun Kementerian Agama Wilayah. Dan beberapa kali memang pengawasan dari Kementerian Agama paling nggak 1 tahun itu turun sekali. Nah, selain dari Kementerian Agama, dari Basnas, kami sering melakukan konsolidasi dan koordinasi, baik yang sifatnya pada sinergi program ataupun pada dialog-dialog tentang pengelolaan zakat infak sedekah. Dan ini menjadi rutin di kami di Kabupaten Cilacap untuk bersinergi dengan lembaga-lembaga filantropi lain. Nah, selain itu kami juga ada pengawasan dari Lazisnu di level atasnya, yaitu di Lazisnu PW Jawa Tengah. Sering setahun setidaknya ada 2 kali PWSI Jawa Tengah turun ke Lazisnu untuk melakukan audit di pengelolaan, baik pengelolaan keuangan ataupun pengelolaan program dan pengelolaan syariah. Seperti itu untuk transparansi. Oke, luar biasa, berarti dari Lazisnu Cilacap ini juga berkolaborasi dan bekerja sama dengan lembaga Basnas, seperti itu. Ya. Iya, betul. alhamdulillah. Ya, oke, luar biasa. Nah, ini Pak menjadi salah satu fenomena yang tidak bisa kita lupakan bahwa pada bulan Juni 2023 Cilacap, Jawa Tengah dilanda banjir besar yang menyebabkan kerusakan inflasi dan mempengaruhi ribuan penduduk. Nah, mungkin dalam menghadapi bencana tersebut, bagaimana peran Koin NU dalam membantu proses pemulihan, atau mungkin ada beberapa dana yang bisa disalurkan sebagai bantuan atau bagaimana? Silakan. Ya, di dalam regulasi kami ada set kebencanaan itu 5% setiap bulannya dari penghimpunan. Jadi kalau penghimpunan 1,2 miliar, 5%-nya berarti di angka sekitar 80 sampai 100 juta lah, itu setiap bulan. Itu untuk kebencana. Jadi kami membentuk satu PCNU itu membentuk yang namanya satu badan ad hoc, yaitu NU Peduli. Nah, sumber dananya itu dari Lazisnu.
NU Peduli itu kami lengkapi dengan berbagai sarpras yang ada, sehingga menjadi satu unit pengelolaan di kebencanaan yang lengkap sarprasnya, baik perahu, baik alat rompi, helm, terus pemotong ranting, pohon, dan lain-lain, sampai pada alat-alat komunikasi. Nah, selain itu, DNU Peduli itu, dananya tentunya adalah dari Ladisnu untuk melakukan action-action terhadap bencanaan. Ya, mulai dari dapur umum, pelepatan dapur umum, serta kelengkapan ketika ada bencana, yaitu baik nasi, beras, sayur-mayur, dan lain-lain, serta orang-orang yang terdekat. Dalam bencana di Kabupaten Cilacap itu resiko bencana cukup tinggi, yaitu baik bencana banjir, longsor, ataupun tanah bergerak. Kami selalu hadir di situ, terdepan, dengan teman-teman di NU Peduli, itu dengan Ansor, Banser, Fatayat, dan Muslimat, sudah kami bagi secara job desk-nya secara baik dan tepat. Sehingga alokasi dana yang kami lakukan itu akan tepat sasaran dan akan berdampak baik pada masyarakat. Ada beberapa tahapan di kebencanaan. Yang pertama dari evakuasi, ya. Terus setelah evakuasi kami ada pembuatan dapur umum. Setelah ada pembuatan dapur umum, tentunya kami membuat penampungan pengungsi. Ada tenda-tenda, kami juga punya tenda-tenda penampungan pengungsi. Terus kami menyalurkan bantuan itu berupa nasi bungkus yang dikelola oleh dapur umum. Nah, setelah itu, setelah banjir selesai, kami ada namanya program pasca bencana, yaitu pengobatan gratis. Ya, biasanya korban bencana itu pada sakit, baik gatal-gatal, flu, demam, itu kami adakan pengobatan gratis turun langsung ke masyarakat yang bekerjasama dengan LKN, Lembaga Kesehatan. Dan juga adalah bersih-bersih di sarana umum. Ini teman-teman Bansor dan Fatayat melakukan bersih-bersih di sarana umum yang alat peralatannya baik pompa, sapu, dan lain-lain sudah kami siapkan dengan baik. Nah, setelah dari proses pengelolaan bencana itu selesai, tinggal kami recovery. Ya, recovery itu mana rumah-rumah yang memang harus diperbaiki, ataupun bahkan sampai ke bantuan secara ekonomi, yaitu pemberdayaan ekonomi. Mungkin dia yang hewan ternaknya hilang, terus ikannya pada lenyap. Nah, ini kami bantu secara ekonomi untuk memulihkan mereka biar setelah pasca bencana itu mereka berdaya. Seperti itu, Mbak, untuk bencana. Nah, selain di Cilacap, kami juga langsung ke Cianjur. Waktu gempa bumi di Cianjur, kami di sana sekitar 7 hari. Tim kami 7 hari. Ya. Ada sekitar dana 400 juta yang kami turunkan ke Cianjur dari penggalangan. Kami kerjasama dengan NU Peduli Jawa Tengah. Ya. Nah, ini besok kami berangkat ke Demak, bencana banjir di Demak di tanggal 2 juga mengirim bantuan. Itu, Mbak. Masya Allah, ini sangat menarik. Mungkin yang dapat saya tangkap adalah ternyata dalam struktural perencanaan dana sudah ada anggaran untuk antisipasi bencana sampai recovery-nya. Nah, tapi bencana ini kan pasti tidak bisa kita cegah, atau mungkin kadang ada atau mungkin kadang tidak ada. Nah, apabila ternyata di Cilacap ini sedang tidak terjadi bencana tapi sudah dianggarkan dana antisipasi bencana, maka dana ini disalurkan ke mana lagi, Bapak? Mungkin apakah diteruskan untuk berputar dalam pemberdayaan yang lain atau tetap disimpan untuk antisipasi bencana selanjutnya? Tentunya dana ini kami simpan di rekening kebencanaan. Kami mempunyai rekening namanya rekening bencana. Ini kami simpan. Ya, memang dikeluarkan apabila ada bencana. Kemarin ada bencana tanah bergerak di Cilacap. Kami beserta BPBD Cilacap itu membangun 24 unit rumah.
beserta sarana prasarananya, tentunya dengan lembaga-lembaga lain kayak PLN, PDAM pun terlibat. Nah, sehingga ketika ada kebencanaan datang, kami sudah siap dana yang segera diturunkan dan itu tidak boleh digunakan untuk alokasi. Oke, luar biasa. Berarti dari Lazisnu Cilacap ini memang sudah diplot masing-masing kebutuhan dana. Jadi kalau memang dana ini diperuntukkan untuk antisipasi bencana, tidak diputarkan untuk pemberdayaan yang lain. Begitu ya? Tidak. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin dari Lazisnu Cilacap ada beberapa program unggulan atau program prioritas yang sedang dikerjakan saat ini dan menjadi planning di masa depan. Silakan Bapak. Yang pertama, kami lagi melakukan pemberdayaan ekonomi kepada para pengrajin. Kami tercatat di kami ada sekitar 300 pengrajin. Pengrajin itu pengrajin yang berbahan baku dari eceng gondok, gedebok pisang, apa bahasanya, pelapah pisang, dan terakhir adalah belingi. Nah, ini dari tanaman-tanaman liar. Nah, ini ekspor, Mbak. Ini ekspor. Kami membantu mereka membuatkan sarana prasarananya, mendatangkan bahan bakunya, mendatangkan ordernya. Nah, ini kami non-profit. Lazisnu non-profit. Nah, kami hanya menyalurkan saja, setelah itu bahannya sudah jadi, kami adakan pelatihan. Pelatihannya tentunya sesuai pesanan biasanya. Kadang ada tas, kadang ada tempat sampah, kadang ada keranjang, dan lain-lain. Sesuai dengan kebutuhan buyer. Nah, setelah itu kami pelatihan, mereka bisa, kami distribusikan bahan baku, serta peralatannya, mereka hanya membuat, terus kami bayar ongkos pembuatannya, kami ambil, kami kirim ke distributor lagi barang. Nah, ini alhamdulillah pendampingan ini sudah sekitar 300 pengrajin. Mereka kebanyakan dari kalangan masyarakat desa, masyarakat bawah yang secara ekonomi itu mereka kurang mampu. Bagi pengrajin-pengrajin yang sudah bagus, artinya sudah mahir, itu bisa satu hari itu bisa mendapatkan upah dari hasil pengrajinan sekitar 50.000 sampai 100.000. Nah, ini akan membantu sekali buat ibu rumah tangga. Masya Allah, berarti kalau dikatakan Lazisnu Cilacap ini non-profit, berarti keuntungan dan roda ekonominya berputarnya di masyarakat itu sendiri. Di masyarakat itu sendiri. Masya Allah, berarti keuntungannya pun diperoleh oleh masyarakat, begitu ya Pak? Oleh masyarakat itu. Masya Allah, berarti tugas dari... Ya, bagaimana? Untuk kami hanya menjembatani saja antara pengrajin dengan buyer. Tapi statusnya itu adalah pengrajin kami. Dan selain itu pengrajin justru mendapat manfaat tambahan. Yang pertama bisa mendapat bantuan secara modal, terus bisa dapat bantuan kalau lebaran, mereka dapat bingkisan sembako kayak gitu dari Lazisnu. Karena memang yang kami ambil pengrajin-pengrajin itu dari masyarakat tidak. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa, ini masih mendapat, kita bisa meniru bagaimana program kerja dari Lazisnu Cilacap ini. Tentunya masih akan banyak sekali yang kita bahas bersama Pak Wasbah, maka dari itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tamu Maghrib, ngabuburit asik. Satu-satunya Sanggarwa pembagai sang pelipur lara, janjikan ku hidup setia. Asmara tak terkalibrasi, asmara tak terkalibrasi, dan jadikan ku hidup setia.
Kembali lagi di Tabuh Maghrib, ngabuburit asik. Oke pemirsa, kita masih bergabung bersama dengan Tabuh Maghrib di sore hari ini, spesial dengan pembahasan koin NU dan pemberdayaan umat. Oke, tadi bersama Pak Wasbah kita sudah membahas bagaimana program-program prioritas, program-program unggulan yang sedang dijalankan oleh Lazisnu Cilacap, bahwa saat ini berfokus pada pengrajin. Nah, Bapak, saya ingin bertanya, apakah dari program-program unggulan yang sedang dilaksanakan oleh Lazisnu Cilacap ini ada yang berkaitan atau yang berkesinambungan dengan pengembangan pendidikan di Cilacap? Silakan Pak Wasbah. Ya, tentunya terkait pendidikan kami ada pilar sendiri, yaitu pilar pendidikan. Ya, kami mengalokasikan beberapa program pendidikan di Lazisnu Cilacap, ya, yaitu beasiswa untuk santri, baik di tingkat MI, MTS, MA sampai ke perguruan tinggi. Bahkan kami sekarang lagi beasiswa di perguruan tinggi, yaitu bagi santri-santri yang hafal Quran. Hafal Al-Quran itu ada 9 santri, itu full pembiayaan dari Lazisnu. Dan di tingkat dasar juga gitu. Nah, kemarin kami baru kerjasama dengan Basdes juga, yaitu pelatihan pendidikan Al-Quran, Braille, dan Isyarat. Braille dan Isyarat, yaitu untuk tunanetra, disabilitas. Ini kami pelatihan yang diinstrukturi oleh Dirjen dari Kemendag Pusat, ya, Lajnah Pusat, ya, sehingga dan ini akan kami bentuk kelas di Cilacap untuk pembelajaran itu, dan kami upayakan ada sekitar 3 guru yang nanti bisa mengajar, sehingga teman-teman disabilitas itu akan sangat terbantu dengan adanya kelas. Nah, selain itu program pendidikan kami yang kami rintis adalah kerjasama dengan LP Ma'arif, Lembaga Pendidikan Ma'arif, yang ini menjadi satu proyek di 5 tahun ke depan, yaitu bagaimana membentuk sekolah-sekolah unggulan di tingkat madrasah, baik madrasah ibtidaiyah atau sanawiyah. Itu direncanakan setelah madrasah ibtidaiyah ada 3 madrasah, sanawiyah ada 3 madrasah. Sehingga ini akan bisa berkompetisi dengan teman-teman kelompok lain, terutama dengan SD-SD yang berbasis IT. Gitu. Nah, kami harus bisa hadir di sini untuk menampung anak-anak yang memang mempunyai kelebihan secara ekonomi. Seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Berarti ada dana yang memang dianggarkan untuk pengembangan pendidikan di Cilacap. Luar biasa, Masya Allah sekali. Nah, apakah dari santri-santri atau penerima biaya pendidikan ini melalui tahapan seleksi atau mungkin didaftarkan secara langsung oleh masyarakat, atau ada sistem-sistem khusus untuk menerima pembiayaan dari Lazisnu Cilacap? Yang pertama tentunya kami mempunyai tim yang memang mendata terhadap santri-santri, terutama yang memang dari kalangan tidak mampu. Kalau dari asnaf ya kita ambil fakir miskin. Ya, walaupun itu tidak berprestasi ataupun kurang berprestasi, justru ini menjadi satu itikat biar mereka terus menjalankan pendidikan dan baik. Yang kedua kalinya adalah usulan-usulan dari masyarakat terhadap santri-santri yang memang satu tadi dari kurang mampu, kedua berprestasi tapi tidak mampu. Ya. Yang ketiganya seleksi. Kalau kami seleksi itu baru yang masuk ke universitas, kami seleksi. Dan nantinya kami sebenarnya akan melakukan beasiswa terhadap pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa yang basicnya adalah kader dari Nahdlatul Ulama, yang memang mereka mempunyai pendidikan strategis di beberapa fakultas strategis. Kayak misalkan kedokteran, terus ada lagi fakultas bisnis yang memang, terus
fakultas pertambangan. Ini pengen membuat satu kader-kader yang secara kualitas nantinya akan hebat gitu. Belum lagi di NU Cilacap itu sudah mempunyai 3 klinik dan 1 rintisan rumah sakit. Nah, ini tentunya akan membutuhkan SDM yang di bidangnya di sini, dan kita mencoba untuk menyiapkan dari awal, walaupun mungkin dikatakan terlambat, tapi daripada tidak jalan sama sekali. Masya Allah, luar biasa sekali ya pemirsa. Tentunya kami masih mengingatkan kembali bagi pemirsa yang ada di rumah yang mungkin nantinya ingin bertanya ataupun bergabung bersama kami via telepon, bisa hubungi nomor 0881 496 9796. Baik Pak Wasba, ini ada pertanyaan dari pemirsa di rumah, izin saya bacakan. Ya, yang pertama dari Ibu Afina dari Mbubutan. Masya Allah, untuk pertanyaannya, bagaimana pengalaman kotak infak NU dapat menjadi model atau inspirasi bagi organisasi lain dalam upaya pengembangan kelembagaan di masyarakat? Nah, tadi kita sudah sempat menyinggung ada pemberdayaan umat melalui pengrajin, lalu ada pengembangan di sektor pendidikan. Nah, ini untuk segi pengembangan kelembagaan, mungkin bisa dijawab oleh Pak Wasbah, silakan. Sebetulnya ada 2 program utama di Point NU. Yang pertama adalah untuk sosial yang meliputi 5 pilar. Ada pilar NU cerdas atau pendidikan, kesehatan, dakwah, ada sosial sendiri, kebencanaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah program penguatan kelembagaan. Nah, program penguatan kelembagaan ini tentunya untuk internal pengelolaan organisasi, ya, di NU-nya, di semua tingkatan. Makanya ada porsi di kami alokasi dana di tingkat ranting, di tingkat MWC dan tingkat PC yang peruntukannya adalah untuk kelembagaan. Misalkan di tingkat ranting ada alokasi dana sekian persen untuk kelembagaan. Itu untuk NU di tingkat ranting beserta manuknya. Di tingkat MWC juga iya, di tingkat PC iya, sehingga ada kontribusi finansial kepada Nahdlatul Ulamanya untuk menggerakkan organisasi. Seperti itu, Pak. Jadi koin NU ini sangat manfaat sekali untuk kepentingan organisasi NU. Iya, luar biasa, ini berarti sudah menginspirasi dari segi kelembagaan di Nahdlatul Ulama. Apakah koin NU ini juga menjadi inspirasi bagi organisasi lain? Ya, saya pernah mengisi satu, yaitu di Forum Organisasi Zakat Banyumas Raya tentang pengelolaan lembaga zakat. Ya, termasuk saya mengisi tentang gerakan koin. Karena mereka juga heran, koin dari nilai Rp500, Rp1.000 kok bisa capaiannya bisa 1,2 miliar. Nah, kami memang sampaikan kepada mereka, di situ ada les Muhammadiyah, ada les Al-Azhar, Irsyad, ada rumah zakat, bahkan dulu ada ACT juga iya. Kami mengisi tentang ini menjadi inspirasi, satu peluang yang memang bisa diolah bersama-sama. Karena segmen masyarakat masih sangat luas. Kayak Cilacap aja itu jumlah penduduk itu sudah sampai, jumlah penduduk pemilih aja sampai 3 juta misalkan. Oh, munfiknya itu baru 98.000. Itu kan masih luas sekali untuk dikelola. Ini menjadi gerakan karena koin NU itu prinsipnya adalah infak ringan, tapi istiqomah setiap hari. Rp1.000 setiap hari, kalau 30 hari berarti 1 bulan Rp30.000. Kalau yang 5.000 kali 30 bahkan 150. Dan ini tidak, infak koin NU itu tidak melihat identitas setiap orang. Dia akan kaya, dia akan kurang, dia akan miskin, bahkan ketika dia akan istiqomah, pasti hasilnya akan baik.
Banyak orang yang saya pernah pengalaman ya Mbak, di data kami ini orang kok infak 150.000 setiap bulan. Terus kami coba kunjungi rumah. Ternyata ibu-ibu itu adalah nun sewu nggih, seorang janda, dia kuli panggul di pasar. Ya, kuli panggul di pasar, terus kami datang ke rumahnya, nun sewu, rumahnya sudah mau roboh. Nah kan miris sekali, dia kuli seorang janda, kuli panggul, rumahnya mau roboh, infaknya setiap bulan 100.000. Kami langsung kirimkan tim bedah rumah. Kami punya tim bedah rumah, Pak. Kami kirimkan tim bedah rumah untuk bedah rumah ibu tersebut sehingga layak huni. Nah, bahwa poin NU ini efektif. Memang tinggal pengelolaannya yang luar biasa, harus mempunyai role model yang baik. Kalau cabang dan wilayah yang datang ke Cilacap sudah ada 40 cabang Mbak yang datang ke Cilacap untuk sudah dibanding, bahkan ada yang magang di Cilacap. Kemarin terakhir dari Muko-Muko, dari Kediri juga ke sini kemarin. Nah, jadi akan menjadi edukasi, diskusi yang baik untuk kebaikan pengelolaan lagi. Masya Allah, pembahasan yang inspiratif sekali. Tentunya pemirsa ini akan menjadi sebuah inspirasi juga bagi seluruh Lazisnu di Indonesia. Tapi kita masih akan kembali mengupas bagaimana terkait dengan koin NU dan pemberdayaan umat. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Tabuh Maghrib, ngabuburit asik. Kembali lagi di Tabuh Maghrib, ngabuburit asik. Pemirsa, masih dalam pembahasan koin NU dan pemberdayaan umat bersama Pak Wasbah. Kita masih masuk dalam sesi tanya jawab. Ini kita akan membacakan pertanyaan lagi dari pemirsa Pak Wasbah. Ini pertanyaan yang kedua yaitu dari Ibu Vita dari Driorejo. Luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana peran koin NU dalam mendorong kemandirian ekonomi umat Islam, atau serta strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat peran tersebut secara berkelanjutan? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Pak Wasbah, silakan. Ya, mohon maaf Bapak, mungkin masih termute suaranya. Oke, terima kasih. Silakan. Ini pertanyaan yang hebat dan dahsyat ya, yang memang kami masih melakukan pemberdayaan ekonomi secara parsial tentunya, yaitu pemberdayaan ekonomi terhadap UMKM, baik itu bantuan modal mikro ataupun sarana prasarana terhadap usaha mereka, yang tentunya tingkat pendampingan serta pertumbuhan tidak pernah kami ikut serta di dalam pendampingan. Nah, terus kami Lazisnu Cilacap mempunyai satu planning jangka 5 tahun ke depan, yaitu yang bekerja sama dengan lembaga perekonomian yang akan membentuk satu BUMNU, Badan Usaha Milik Nahdlatul. Nah, dari potensi koin NU yang 1 tahun itu sekitar 15 miliar potensi. Nah, kalau dalam jangka 5 tahun itu berarti sekitar 60 miliar 5 tahun. Nah, bagaimana kami mengambil
dana sekitar 20 miliar untuk pemberdayaan ekonomi yang tentunya terkelola dengan baik. Ya. Ataupun di dalam BUMDes itu membangun satu bisnis-bisnis yang kepentingannya adalah untuk kepentingan keumatan dan organisasi nasional. Nah, itu jangka 5 tahun ke depan yang akan kami bangun. Sehingga kemanfaatan dari koin NU itu akan berlangsung lebih lama, yaitu secara ekonomi. Dan peningkatan kemampuan secara ekonomi buat lembaganya itu sendiri. Nah, satu ulama yang memang untuk regulasinya baru kami bikin, dan insya Allah di periode di 2024 ini akan tetap kami laksanakan. Jadi kalau untuk, dan kami ini belajar juga ke Magelang, ya. Di cabang Magelang sudah membangun BUMDesnya, dan kami sudah studi banding ke sana, dan kami sudah bisa mengambil simpul-simpul bisnisnya yang insya Allah akan kami kelola di Cilacap dan dengan tata kelola yang modern. Oke, luar biasa sekali sudah terjawab dan mungkin bisa menjadi pencerahan untuk pemirsa yang ada di rumah. Nah, pastinya Pak Wasba, partisipasi dari masyarakat ini tidak akan lepas dari kemajuan dan keberhasilan pemutaran infak di Lazisnu Cilacap. Nah, seberapa jauh dan seberapa besar partisipasi dari masyarakat terutama di wilayah Cilacap ini untuk menyumbangkan infaknya, menyumbangkan hartanya untuk keperluan Nahdlatul Ulama dalam mengembangkan umat di Cilacap ini? Silakan, Pak. Tentunya itu penuh dinamika, Mbak, di dalam partisipasi ataupun kalau berbicara nilai infaknya. Kalau lagi musim barang gawe, musim kondanganan, itu biasanya ada begitu. Kalau lagi musim panen, ya, itu ada kenaikan karena mereka dapat hasil. Kalau lagi Ramadan seperti ini, biasanya melimpah, infak zakatnya itu melimpah. Nah, tentunya ini menjadi satu indikasi bahwa pengelolaan Lazisnu itu dipandang oleh masyarakat itu bisa dipercaya. Bisa terpercaya karena trustnya terus tumbuh. Karena dengan makin banyaknya muzaki dan muntik yang menyalurkan dananya ke Lazisnu. Belum dengan CSR, Mbak. Kami juga mengelola CSR. Di sini ada PLN, ada S2P yaitu PLTU, ya. Juga ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang memang mempercayakan CSR itu. Nah, sumbangsi dari masyarakat ini sangat penting karena infak zakat itu datangnya dari masyarakat yang akan disalurkan ke masyarakat. Nah, kami bersifat sebagai amil mengelola. Ada 4 prinsip utama, Mbak, dalam lembaga zakat ini. Yang pertama penghimpunan, yang kedua pengelolaan, yang ketiga pentaksurupan, yang keempat adalah pelaporan. Nah, apabila komponen ini bisa dikerjakan dengan baik dan masyarakat bisa melihat, pasti sumbangsih masyarakat dan kepercayaan masyarakat akan mati. Nah, di Cilacap sendiri, di data kami sekitar 98.000 muntik. Dengan rata-rata infak, ya, kalau 93.000 muntik itu terjemput biasanya yang berinfak itu sekitar 65 ribuan orang setiap bulan dengan rata-rata infak satu orang itu 20. Nah, ini ada tren penurunan memang. Ketika awal Lazisnu koin itu rata-rata 24. Sekarang 20. Karena ternyata di masyarakat sendiri masih ada stigma koin NU itu tarikan, iuran kayak gitu. Padahal ini bentuknya infak, sehingga ada kebosanan, yang ada kejenuhan yang memang kami terus lewat para kiai, lewat kajian-kajian di masjid musola untuk menyampaikan pentingnya infak lewat koin NU. Seperti itu, Mbak, untuk kepercayaan dan sumbangsi masyarakat.
Masya Allah, berarti memang dari Lazisnu Cilacap sendiri juga memiliki cara-cara supaya ada trust dari masyarakat supaya nantinya tetap konsisten. Tapi dari yang saya dengar tadi, luar biasa sekali saat ini mungkin ada penurunan tapi tidak terlalu banyak berarti ya Pak ya. Dari yang Ya, awalnya 24 tapi sekarang menjadi rata-rata 20.000 itu sudah menjadi hal yang bagus sebenarnya. Tapi apa mungkin saat bulan Ramadan ini pasti ada peningkatan. Nah, mungkin ada berapa kalau persen atau mungkin ada nominal angka yang bisa disebutkan? kalau sampai saat ini di bulan Ramadan ini belum selesai dalam perhitungannya ya. Karena selesai biasanya penghitungan itu di tanggal 30 bulan kerja. Kalau biasanya peningkatan itu bisa sekitar 20% dari bulan-bulan biasa, bulan Ramadan. Sehingga kalau misalkan bulan biasa itu 1,2 miliar, bisa di bulan Ramadan sekitar 1,6, 1,7 miliar. Seperti itu. Masya Allah, berarti pastinya ada pelonjakan, ada kenaikan yang bagus selama bulan Ramadan ini. Nah, apakah dari Lazisnu Cilacap ini menyiapkan beberapa program spesial Ramadan atau mungkin ada agenda-agenda khusus selama bulan Ramadan ini berlangsung? Ya, tentunya kami banyak program di bulan Ramadan. Tidak hanya program pentasuhan, tapi ada program kajian fikih perempuan, terus ada program semarak Al-Quran, terus program belanja bersama anak yatim dan duafa. Jadi anak-anak yatim dan duafa kami bawa ke supermarket. Mereka untuk belanja memilih sendiri. Terus ada sepeda untuk anak yatim, ada juga beasiswa pendidikan untuk duafa. Terus ada bingkisan untuk guru ngaji, 1000 Al-Quran, mushaf Al-Quran, ada beberapa kegiatan yang memang taksiran kami itu target kami kalau dinilai rupiah itu 3 miliar di bulan Ramadan ini. Kami penyaluran di angka 3 miliar. Masya Allah, luar biasa. Ternyata sudah banyak sekali yang dilakukan oleh Lazisnu Cilacap, tidak hanya bagi pemberdayaan Nahdlatul Ulama, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Oke pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di tabung batin, tabung batin, tabung batin. Kembali lagi di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Oke pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara karena dari tadi kita sudah membahas terkait dengan koin NU dan pemberdayaan umat dari Lazisnu Cilacap. Nah mungkin dari Pak Wasba bisa berkenan memberikan pesan-pesan atau mungkin harapan-harapan yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Ya mohon maaf Bapak mungkin masih mati. Les, Oke, silakan. zakat adalah lembaga keuangan seperti bank, ya, cuman kalau les adalah menghimpun dana masyarakat berupa infak, sedekah, zakat, dan dana-dana lainnya. Nah, pengelolaannya harus sesuai dengan standar pengelolaan yang sudah dikeluarkan oleh Basnas. Sehingga kita akan mempunyai satu pengelolaan yang baik, amanah, transparan. Kalau di Lazisnu itu mantap. Nah, dari pengelolaan itulah akan muncul kepercayaan dari masyarakat. Setelah itu kita harus punya program-program yang strategis dari dana-dana yang terhimpun,
yang peruntukannya untuk masyarakat dan sesuai regulasi perundang-undangan yang sudah ada di negara kita, sehingga semuanya aman. Nah, Lazisnu Cilacap memang fokus kami pada gerakan Poin NU yang ternyata bisa membangun kepercayaan organisasi, kepercayaan lembaga, dan juga untuk kontribusi kepada masyarakat dari berbagai bidang. Tentunya ini tidak seberapa, tapi bahwa NU hadir dengan elegan, dengan baik, dan akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Bahwa potensi-potensi ekonomi itu harusnya dari pemberdayaan ekonomi. Kalau dari bentuk donasi-donasi itu hanya sifatnya adalah kontribusi sesaat. Kasih sembako nilai 100, nilai 200 paling 2 hari, 3 hari habis. Dan kita tidak punya masyarakat Cilacap darurat kelaparan, tidak ada. Yang ada darurat kemiskinan. Kalau darurat kemiskinan itu penyelesaiannya adalah dengan pemberdayaan ekonomi. Nah, ini yang harus kita bangun dan kita punya strategi. Termasuk Cilacap ada pemberdayaan ekonomi pendampingan kerajaan. Salah satu contohnya hasil. Ya, ini dari Mendong atau dari ini ekspor, Pak. Ya, ada sekitar 300 orang yang memang terbantu dari pendampingan. Dan kami tentunya akan kedepannya akan merintis satu pemberdayaan yang lebih hebat sehingga kemanfaatan di masyarakat luas akan lebih baik. Tentunya juga pada pilar-pilar yang lain pencanaan kami akan terus hadir. Nah, buat teman-teman Lazisnu yang lain, percayalah diri untuk mengelola. Ya, serahkan pada pengurus-pengurus PCNU lain, serahkan sepenuhnya ini pada Lazisnu. Jangan digandoli. Ya, serahkan ke Lazisnu. Insya Allah Lazisnu punya kemampuan karena Lazisnu punya regulasi. Dan orang-orangnya harus punya orang-orang yang kompeten dalam pengelolaan. Semangat terus di dalam pengelolaan Lazisnu ini, sehingga kemanfaatan Nahdlatul Ulama kepada masyarakat akan makin terpercaya, akan makin baik, dan akan mendapatkan tempat yang spesial di masyarakat. Dan jangan lupa eranya kolaborasi, ya, jadikan Lazisnu membangun kolaborasi, sinergisitas dengan lembaga-lembaga internal yang ada di Lazisnu, baik Ansor, Fatayat, Muslimat, ada LKNU, LPBI, dan juga lembaga-lembaga di luar NU. Silahkan kolaborasi, akan lebih ringan dan tujuan akan mudah. Sekian kayak gitu Mbak kira-kira. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Wasbah atas kesediaannya sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Tentunya semoga insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya pemirsa, Indas dari tadi sudah ditemani oleh Azma Entertainment, musisi kesayangan kita. Dan acara hari ini didukung oleh NU Lazisnu. Jangan lupa ikuti program Ramadan Mulia lainnya di TV 9 Nusantara. Ada podcast Kilatan Turut setiap jam sahur yang membincangkan kitab-kitab karya warisan ulama Nusantara. Ada ngaji puasa atau ngaji pasanan dari pesantren-pesantren di Nusantara setiap habis tarawih. Bagi Anda, Gen Z, bisa ikuti live bincang obrolan jelang berbuka atau OJK melalui platform Instagram. Dengan Ramadan Mulia, mari menjernihkan jiwa, meraih makfirah. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Tabu maghrib, ngabuburit, asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratmu telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Oh, kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti saat bersama.
Acara ini didukung oleh